Yang paling pertama, lembaga resmi negara yang melarang ajaran Salafi Wahabi ini itu adalah Polri. Saya menjadi salah satu perumus Perpol nomor 7 yang sudah dirilis pada bulan Juni kemarin. Ada 2 kader NU di situ. Ini mohon maaf, dari Muhammadiyah nggak ada, karena memang kadernya nggak ada. Yang terlibat dalam pembuatan itu satu adalah Gus Najih Ar-Ramadhani, ini alumni Suriah, dan kemudian yang satu lagi saya. Merumuskan sebuah aturan di dalam internal kepolisian namanya Perpol nomor 7, melarang anggota kepolisian menganut faham ajaran Salafi Wahabi. Mengapa? Karena kita berbasis data. Semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu berfaham Salafi Wahabi. Saya sering menantang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada itu deadline dari kerja seorang liberal Amerika ini di Indonesia yang ingin, taruhlah, ingin menghabisi Islam dan ingin merubah Islam sesuai dengan keinginannya gitu. Artinya dia itu seperti Nabi, memposisikan dirinya seperti Nabi, ingin merubah Islam sesuai dengan keadaan dirinya, bahwa dirinya ini adalah pantas menjadi tokoh muslim gitu. Lah kita ada deadline-nya yaitu Islah Bahrawiyah. Dia bikin deadline yaitu jangan sampai pokoknya Jokowi lengser. Jadi sebelum Jokowi lengser, tugas membasmi Salafi Wahabi harus sudah selesai gitu. Ini bahaya sebenarnya. Ini namanya diktator sipil ya. Diktator sipil yang berusaha mencabik-cabik Islam. Orang seperti ini sudah nggak mau, istilah Bhinneka Tunggal Ika sudah tidak ada ini. Berarti bisa saja ini adalah penyakit lama ya. Karena dia sendiri pernah mengakui berada dalam liku-liku pemahaman yang salah. Nah, kalau kita pahami dari pernyataannya dia itu, jadi sebelum Jokowi lengser, artinya memang punya target. Dia tahu bahwa mungkin kepemimpinan selanjutnya tidak ada Islah Bahrawi, mungkin tidak dipakai, dibuang dan sebagainya gitu. Nah, sehingga dia menggunakan kesempatan yang ada untuk mencabik-cabik Islam dengan, taruhlah itu sebagai sebuah disertasi dia untuk membuktikan bahwa dia itu hebat gitu. Itu ya, jadi dia itu adalah kelasnya adalah kelas Amerika, pura-pura membawa, ya kayak orang Syiah itu, bagaimana Syiah itu takiyahnya tinggi gitu. Dan kemudian dia bersekutu dengan Syiah. Kalau kita lihat dalam berbagai macam perkataannya dia itu ketika ada pertemuan dengan orang-orang Syiah, nyata sekali dia bagaimana dengan Syiah itu saling rangkul ya. Artinya dia membutakan diri dari sejarah Syiah, membutakan diri dari sejarah yaitu kelompok Syiah radikal itu yang dikenal dengan Rafidhah. Bagaimana memaki-maki sahabat Nabi. Mungkin takiyah yang dilakukan oleh Islah Bahrawi itu cukup tinggi ya, kalau saya perhatikan seperti itu. Karena dia itu bikin deadline di dalam upaya yaitu menutup akses dakwah yang dikembangkan oleh Salafi. Artinya jangan sampai kepolisian, jangan sampai pemerintahan, karena dia otaknya itu kemana-mana itu. Otak-otaknya selama ini dia kemana-mana. Kalau saya lihat dia itu pokoknya tidak boleh ada PNS, ANS yang mempelajari Salafi. Ini kan luar biasa ya, programnya sangat luar biasa ini. Ini kalau bukan tanpa
target, bukan ada yang mendorong, tidak memungkinkan bisa melakukan hal seperti ini. Ini namanya yang merusak Pancasila, orang seperti ini menurut saya. Ini yang berusaha meniadakan. Kalau dulu kan selalu mereka biasanya kalau sudah kalah itu berbicara Bhinneka Tunggal Ika gitu. Tapi kalau menang mereka itu malah menghabisi. Itu gaya-gaya mereka yang saya perhatikan. Sejak dalam sejarah begitu saya perhatikan ya. Nah, kalau mereka itu dalam keadaan terjepit, mereka selalu berbicara Bhinneka Tunggal Ika tentang persatuan dan kesatuan. Tetapi kalau mereka di atas justru mencabik-cabik Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan. Ini mereka itu yang saya perhatikan. Jadi kalau masalah Wahabi sudah saya bantai itu. Karena saya sendiri juga memperhatikan gerakan dakwah Salafi itu sejak tahun 89. Jadi jauh lebih dahulu dari seorang yang bernama seorang yang bernama Islah Bahrawi. Jadi tidak pernah ada itu. Dan Islah Bahrawi itu orang yang kering sejarah gitu. Islah Bahrawi orang yang tidak memiliki kemampuan di dalam memahami sejarah. Sebenarnya memang sengaja dicari sejarah-sejarah yang tolerir dengan dia gitu. Jadi sejarah-sejarah yang memang bisa ditolerir oleh dia, sejarah yang cocok buat dia. Tidak mungkin mau dengan semua sejarah yang datang dari Rasulullah, sejarah yang diciptakan oleh para ahli sejarah tentang Islam yang sebenarnya bagaimana. Pokoknya Islam itu harus menurut Islah Bahrawi. Ini yang ada yang saya perhatikan. Ya tentunya juga insya Allah itu aparat cerdas sih, pandai. Saya yakin orang-orang Densus itu orang-orang hebat. Tidak mungkin begitu percaya saja dengan Islah Bahrawi gitu. Pasti ada kajian-kajian ke belakang itu. Kemungkinan Islah Bahrawi sendiri itu ya dia meyakini bahwa konsepnya itu benar. Padahal aduh kalau ditelusuri lebih jauh sih membahayakan ya. Cari dari ucapannya melontarkan itu gagasan-gagasan yang saya ingat tuh gagasan penghancuran mental itu. Artinya menganggap Wahabi itu bahaya laten, komunis gitu ya. Ini luar biasa ini. Ini seolah membawa dendam besar. Kalau saya lihat tuh pada tahun 23 sampai setelah meninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu tahun 1923 sampai 460-an itu. Ini hangat-hangatnya mereka itu. Bagaimana membuat fitnah terhadap Wahabi. Ini sejarah loh, sejarah Indonesia ini. Jadi bagaimana membuat fitnah terhadap Wahabi itu dilakukan secara sistematis. Kalau dulu itu yang dituju Muhammadiyah. Yang dulu yang diusik itu Muhammadiyah oleh mereka ini. Bahkan tidak segan-segannya mengirim mata-mata untuk memata-matai Muhammadiyah. Itu yang saya perhatikan. Jadi mereka ini sangat luar biasa melakukan aksi-aksi anti kelompok lain ya. Jadi bukan baru sekarang. Kalau sekarang Wahabi itu menurut saya hanya melimpahkan amarah saja. Karena dulu intinya itu kalau bisa ingin membasmi Muhammadiyah. Lah buktinya di tim kepolisian tadi dia mengakui sendiri tidak ada orang Muhammadiyah. Inilah ya Muhammadiyah tidak sebodoh dia gitu. Artinya Muhammadiyah tidak mungkin lah dengan mudah mengikuti arahan-arahan Bahrawi. Muhammadiyah itu punya otak gitu. Muhammadiyah punya pola pikir. Ya untungnya saja Muhammadiyah tidak masuk dalam timnya Bahrawi itu. Mungkin tengkar dengan Mustafa Nahrawandaya saja dia tengkar. Mustafa Nahrawandaya itu Muhammadiyah. Tapi bagaimana ketika Mustafa Nahrawandaya berbicara dengan Islah Bahrawi di TV One, hampir jotos-jotosan kalau kita lihat itu. Marahnya membludak, dia tidak mau tersinggung dia. Itu yang saya perhatikan gitu. Maduranya yang memuncak, saya juga orang Madura. Itu. Jadi saya kadang-kadang sih malu melihat perilaku kayak gitu, bagaimana seorang Madura yang fanatik Islam kemudian menjual Islam gitu. Itu ya. Saya kira banyak jalan untuk membangun negara dengan cara yang baik, bukan harus merusak Islam. Ini merusak Islam malah yang saya perhatikan dengan berbagai macam gaya ya. Saya sudah pernah mengatakan dia pernah menyampaikan hadis palsu tentang Yahudi buta. Mungkin pendengarnya percaya begitu saja dengan hadis palsu Yahudi buta itu.
Yang penting didengar saja gitu. Padahal yang seperti itu saja referensinya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tentang muhairik itu dibaca hanya menurut versi dia, versinya orientalis. Jadi versinya orientalis seperti itu. Itu kalau Islah Barawi. Jadi dengan Mustafa Nahrawandayeh saja itu. Bagaimana kalau berhadapan dengan orang Muhammadiyah yang cerdas-cerdas? Mungkin dia ya kalah lah. Kalah, dia tidak mungkin bisa berpikir, karena saya tahu orang Muhammadiyah itu kalau berbicara ceplas-ceplos itu. Apalagi menghadapi Islah Barawi ya, dari sisi referensi sangat lemah. Itu barangkali menurut saya. Jadi ini bisa saja mengadu antara Muhammadiyah dan NU bisa saja terjadi gitu. Apa ya? Itu karena ini tenang kondisinya Muhammadiyah, kondisinya NU tenang, mau dirusak sedemikian rupa dengan cara apa? Bikin bom apa istilahnya itu, bola salju itu yang dilemparkan oleh Islah Bahrawi itu kalau dilihat dari apa, karena dia itu sok tahu ya. Kemarin misalnya tentang apa namanya tentang musik haram lah, dia tidak pernah membaca kitab-kitabnya Imam Syafi'i kok. Itu dari tokoh-tokoh Imam Syafi'i banyak yang mengharamkan. Anda secara tidak langsung menuduh seluruh Syafi'iyah dahulu kala itu adalah mereka itu adalah tokoh-tokoh teroris itu, karena tidak mau dengan paham Anda barangkali. Jadi Anda orang kapan mau menggurui imam-imam besar dahulu kala? Apalagi kalau mau berbicara Imam Ahmad bin Hanbal, apalagi kalau mau berbicara Imam Abu Hanifah, buka dulu dong kitab-kitab fikih. Memang di dalam Imam Syafi'i itu ada yang membolehkan musik, ada, tapi bukan musik-musik seperti sekarang ini. Ini musik yang sekarang yang campur aduk, jelas itu haram di mata Imam Syafi'i. Ini saya mewakili Syafi'iyah untuk sementara. Jadi kalau yang dimaksud hanya tambur ditabu anak-anak untuk menghibur itu, untuk anak-anak itu dibenarkan. Jadi tambur yang seperti sekarang ini sehingga menimbulkan mengundang ribuan orang itu seperti konser dan sebagainya, jelas di mata Syafi'iyah itu mungkin haram tuh. Kalau kita lihat, karena memang sangat keras loh, Syafi'iyah ini keras terhadap musik. Ini hanya dari mata Syafi'iyah ya. Ini satu contoh. Jadi kalau cuman alatnya itu, Anda itu orang yang tidak tahlilan dan sebagainya, orang-orang dahulu itu juga tidak tahlilan, apakah semuanya jadi teroris? Kan cuma orangnya Anda saja gitu ya. Oke, juga misalnya orangnya ya tidak kunutan, tidak zikir bersama dan sebagainya. Apakah itu tanda terorisme? Wong di dalam mazhab itu berbeda-beda. Jadi di sini letak kemandulan saudara Islah Barawi di dalam memahamkan Islam. Mandul banget tentang Islam gitu. Seharusnya sih juga diperhitungkan juga ini orang yang menggunakan Islah Barawi sebagai referensi, tidak mudah terkecoh dan tidak mudah terbawa oleh cara berfikirnya gitu. Tapi harus benar-benar dikaji apakah yang diucapkannya itu benar atau tidak. Jangan hanya bicara ini, tanggapi saja. Banyak yang menanggapi sudah. Yang menanggapi Islah Barawi misalnya benteng akidah gitu ya. Benteng akidah itu sudah luar biasa dia. Dia dulu juga pernah mengkritisi saya, tapi saya dukung dia gitu. Dukung, karena saya memang mendukung orang apapun walaupun berbeda pendapat, tidak berarti sakit hati seperti kelompok-kelompok sebelah ya. Saya nggak pernah sakit hati dikritisi orang. Saya orangnya terbuka. Tapi saya mendukung perjuangannya benteng akidah ya, silakan ya. Benteng akidah silakan. Itu. Jadi di sini karena Pak dia itu benar-benar dalam memikirkan Islam, saya lihat luar biasa dari benteng akidah ini. Walaupun dari banyak perbedaan dengan saya, tapi saya dukung itu. Jadi banyak orang yang tidak senang, dan sekarang sudah mulai muncul orang-orang yang mengkritisi Islah Bahrawi. Barangkali ini menurut saya mudah-mudahan sih bisa mengetuk
hatinya Islah Barawi lah, berubahlah, benar-benar ilmiah lah. Jangan subjektif yang dipakai dari kacamata barat, karena yang dipelajari Anda dari barat, seolah-olah barat. Setahu saya mengenal barat itu sudah dulu, jauh mungkin sebelum Anda lahir ya, mungkin ya. Kalau saya pahami itu saya sudah kenal dengan barat, westernisasi, buku-buku yang ditulis oleh misalnya Stoddard, yang ditulis oleh siapa lagi, Bernard Shaw. Saya sudah baca itu tentang, kemudian ada dua aliran barat, aliran Islam, aliran orientalis yang pro dan aliran orientalis yang kontra. Itu sudah kita baca semua itu. Jangankan itu, filsafat barat saya sudah juga baca gitu. Mulai dari filsafat apa namanya, John Paul Sartre itu berkaitan dengan filsafat eksistensialitas, saya sudah pelajari. Sebelum saya bertobat sudah jadi seperti Anda gitu. Artinya itu yang saya lakukan dulu. Apa sih filsafat apa yang tidak pernah saya baca gitu? Perpustakaan Nasional di Madura itu saya setiap harinya pinjam buku paling tidak itu sampai 8 buku gitu. Saya baca dalam 1 minggu selesai itu semuanya. Jadi kalau kemudian ada seorang Islah Barawi mencak-mencak seolah paling mengerti Islam, saya tertawa saja gitu. Kesimpulannya, ketika dia berfatwa itu banyak ngelanturnya. Kelanturnya itu keluar dari rel-rel agama ya. Apalagi ketika dia katakan di sini yang tidak ada hanya Muhammadiyah tidak ada, sambil ketawa-ketawa gitu. Nah, kalau saya melihat dia, ya untunglah Muhammadiyah tidak bergabung dengan Anda. Menurut saya juga orang Muhammadiyah ya. Jadi saya itu merasa lucu kalau kemudian Anda itu mengajak Muhammadiyah seperti Anda, itu repot banget gitu. Yang jelas Muhammadiyah itu terlalu berharga intelektual untuk digadaikan bagi Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah itu orangnya cerdas-cerdas, bukan membisu ketika melihat Anda berbicara. Karena dianggap kuar-kuar seperti itu tidak ada maknanya bagi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah seorang pekerja. Muhammadiyah itu yang seorang kreatif, bukan omong kosong gitu. Jadi disinilah letaknya Muhammadiyah. Kalau saya baca sejarah Muhammadiyah, itulah Salafi Wahabi sekarang ini yang mati-matian diganyang oleh Anda itu. Jadi saya itu tidak mungkin percaya dengan perkataan-perkataan demi menyelamatkan negara. Kalau orang seperti saya, mungkin terlalu sulit untuk digurui orang seperti Anda gitu. Sulit banget gitu. Karena saya juga berangkat dari Madura, bahkan berangkat dari Kuburiun. Orang yang dulunya suka memburu kuburan, dari kuburan keramat ke kuburan keramat, sekarang menjadi anti kuburan keramat. Itu saja dari saya. Zulkarnain Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.